Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM 2419068 akan membahas materi ujian tengah semester pada mata kuliah Geometri Transformasi. Kita langsung saja pada pembahasan soal. Untuk soal pertama yaitu diketahui garis S dan titik-titik ARC seperti berikut. Di mana terdapat titik A dan BC. Kemudian didefinisikan yang pertama, jika P elemen S, maka TP-nya sama dengan P. Kemudian, jika P bukan elemen S, TP-nya sama dengan P aksen jika garis S adalah sumbu ruas P aksen. Nah, yang ditanya yang pertama, lukislah A aksen sama dengan TA, kemudian B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Yang kedua, apakah T suatu isometri? Untuk itu dibahas. Yang pertama yaitu, kita lukiskan dulu, lukislah A aksen T sama dengan TA. Pertama, kita buat dulu garis chain S-nya yang merupakan garis S. Nah, dimana diketahui bahwa aksen sama dengan TA, maka A-nya berada di sini, otomatis A aksennya itu ada di sini, di sini. Kemudian untuk B, titik B ada di sini, maka jika ditarik maka B aksennya akan ada di sini. Yang ketiga C ada di sini, maka kalau ditarik C-nya C aksen. Nah, beginilah bentuk dari lukisan untuk pertanyaan nomor pertama. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah T suatu isometri? Apakah suatu transformasi? Untuk membuktikan apakah T suatu transformasi, kita akan membuktikan yang pertama yaitu adalah yang pertama kali kita buktikan itu yang pertama adalah surjektif. Akan dibuktikan surjektif yang memiliki prapeta. Untuk elemen P elemen S, misal ambil sebarang P elemen V, maka ada TP yang sama dengan P aksen jika P aksennya itu adalah P yang merupakan elemen dari V. Jika diilustrasikan akan seperti ini. Lanjut, jika P bukan elemen S, misal ambil sebarang P elemen V, di mana P itu bukan elemen S. Berdasarkan definisi kedua, bahwa jika P elemen S, maka TP sama dengan P aksen, di mana S adalah sumbu ruas P aksen, artinya ada P aksen yang sama dengan TP yang merupakan prapeta dari titik P jika P aksen elemen dari V. Jika diilustrasikan seperti ini. Ini adalah garis S,
maka di sini titik P-nya, adapun ini adalah prapetanya P, dan ini P aksen adalah sama dengan P. Nah, untuk itu, maka terbukti surjektif. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa apakah T injektif. Nah, kita bikin pengandaian kontradiksi. Andaikan TA tidak sama dengan TB, kemudian tidak sama dengan TC, di mana A juga merupakan elemen V, dan B juga merupakan elemen V, dan C juga elemen V. Nah, maka A, B, C itu merupakan elemen dari V, sehingga A sama dengan B sama dengan C, artinya TA itu sama dengan TB sama dengan TC sesuai dengan definisi pertama, maka kita pengandaiannya salah. Pengandaian salah. Maka terbukti injektif. Yang awalnya itu pengandaiannya adalah tidak sama dengan tapi didapatkan sama dengan, maka pengandaian salah. Oke, karena T surjektif dan T injektif, maka terbukti T suatu transformasi. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu diketahui garis gaya di mana X, Y itu di mana persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 68. Ditanya itu MG0-nya, MGA sama dengan A. Kemudian jika P sama dengan X, X tambah 1, tentukan P apabila MGP sama dengan P. Nah, yang pertama kita tes, kita buktikan, kita cari hasil dari MG0. Untuk mencari hasil MG0 ini, pertama persamaannya ini akan kita rubah itu menjadi Y sama dengan 68 kurang X. Nah, di mana M1 nya itu adalah negatif 1, maka M2 nya sama dengan 1. Kemudian karena dia adalah 0, maka terhadap titik 0,0. Maka untuk itu, untuk mencari nilai Y-nya, kita gunakan persamaan satu titik, sistem persamaan garis satu titik, mana Y kurangi 1 sama dengan M kali X kurang X1. Karena Y-nya itu adalah 0 dikurang 0, M-nya 1, maka X-nya dikurang 1, sehingga Y sama dengan X dikurang 0, maka Y sama dengan X. Nah, kemudian kita substitusikan Y sama dengan X ini ke dalam, Y sama dengan 68 kurang X. Nah, nilai Y-nya ini kan telah dapat nih di sini. Kita gantikan. Jadi X sama dengan 68 dikurang X. Maka jika dipindah ruaskan jadi 2X sama dengan 68. X sama dengan 34. Setelah didapatkan nilai X-nya, maka kita cari nilai Y-nya, di mana Y sama dengan X, maka nilai Y-nya itu adalah 34. Didapatkan X, Y-nya itu adalah 34,34. Oke, setelah didapatkan, kita cari titik tengahnya ya. Untuk mencari titik tengah, dengan rumus X ditambah X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2, di mana nilai X, Y telah didapat yaitu 34,34. Maka didapatkan X aksennya yaitu X-nya karena 0 pada 0,0, maka 0 per 2, 0 ditambah Y aksen per 2. Karena kita kali kedua ruas dengan 2, maka hasilnya yaitu 68,68 sama dengan X aksen, Y aksen. Maka diperoleh nilainya yaitu X aksen, Y aksennya itu percerminan terhadap 0 yaitu 68,68.
Selanjutnya untuk yang B, di mana MGA sama dengan A, di mana titik A-nya itu adalah 1,2 pada X, Y, X tambah Y sama dengan 68. Sama seperti cara sebelumnya. Yang pertama yaitu kita ubah dulu, kita rubah dulu persamaan ini. Sama yang seperti tadi sudah dirubah, maka kita lanjut saja, di mana didapatkan M-nya itu adalah 1, M2-nya adalah 1. Kita cari langsung ke dalam persamaan garis satu titik, yaitu di mana Y1-nya didapatkan 2, 1, M-nya, X-nya, X1-nya itu adalah 1, maka kita peroleh yaitu Y sama dengan X ditambah 1 dikali X, kemudian 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1, dimana kita pindah luaskan, maka dapatnya Y sama dengan X ditambah 1. Setelah didapatkan persamaannya, maka kita substitusikan Y ditambah X sama dengan 68, maka Y sama dengan 68 dikurang X. Kita substitusikan Y tambah X tambah 1 ke dalam Y sama dengan 68 dikurang X, maka Y sama dengan 68 dikurang X. Didapatkan Y-nya ini adalah ini, maka kita masukkan, substitusikan, sehingga 2X sama dengan 67 dan X sama dengan, hingga didapatkan 67 per 2X nya. Kita dapat nilai X nya, kemudian kita cari nilai Y nya dengan substitusikan ke dalam X ditambah 1, karena didapatkan nilai X nya, maka 67 per 2 ditambah 1, maka Y nya sama dengan, sehingga diperoleh 69 per 2. Didapatkan X, Y nya untuk titik tengah yaitu 67 per 2, 69 per 2. Kemudian kita cari titik tengahnya. Dicari titik tengahnya, maka rumusnya seperti ini: X ditambah X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2, dimana nilai X, Y nya telah didapatkan di yang ini. Kita masukkan aja 67 per 2, 69 per 2 sama dengan, kita nilai X nya berapa tadi? Nilai X nya itu adalah nilainya 1 ditambah X aksen per 2, 2 ditambah Y aksen per 2, maka sama-sama kita kali 2, jadi tinggal 67,69 sama dengan 1 ditambah X aksen, 2 ditambah Y aksen, maka ini kalau diperoleh 1 ditambah Y aksen sama dengan 67, maka X aksennya sama dengan 67 dikurang 1, maka X aksennya sama dengan 66. Begitu juga untuk yang 2 ditambah Y aksen 69, maka Y aksennya sama dengan 69 dikurang 2, Y aksennya sama dengan 67, maka diperoleh Y aksennya yaitu 66,67. Selanjutnya kita cari untuk P sama dengan X, X sama 1, tentukan P apabila MGP sama dengan P. Caranya juga sama, yaitu sebelumnya kita telah mengetahuinya bahwa X tambah Y itu adalah sama dengan 68, maka Y nya sama dengan 68 dikurang X, sehingga didapatkan M1 nya sama dengan negatif 1 dan M2 nya berarti adalah 1. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem persamaan satu titik, persamaan garis satu titik, dimana rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, untuk dapat nilai nilai Y1 nya setelah didapatkan, yaitu nilainya adalah X ditambah 1, maka M nya 1, didapatkan X1 nya adalah X, kemudian kita operasikan, dimana 1 kali XX, ini negatif X, kemudian untuk didapatkan Y nya berarti X dikurang X tambah X ditambah 1, maka Y nya sama dengan, ini habis, X ditambah 1. Nah, kita substitusikan persamaan Y tambah sama dengan X tambah 1 ke dalam Y sama dengan 68 kurang X, maka nilainya ini adalah ini. Kita substitusikan, jadi X tambah 1 sama dengan 68 dikurang X, maka ini didapatkan 2X sama dengan 67 dan X nya sama dengan 67 per 2. Nah, setelah didapatkan nilai X nya, kita substitusikan X ini ke dalam persamaan ini lagi, dimana Y sama dengan X ditambah 1, didapatkan X nya sama dengan 67 per 2 ditambah 1, maka didapatkan 69 per 2. Nah, sehingga diperoleh X, Y nya yaitu 67 per 2, 69 per 2. Nah, setelah didapatkan, kemudian kita cari titik tengahnya. Cari titik tengahnya itu cari X aksennya, Y aksennya.
Maka di rumusnya yaitu X ditambah X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2. Nah, telah didapatkan nilai titik ini. Maaf, ini X, Y nya dicari, maka telah didapatkan jadi 67 per 2, 69 per 2. Maka X aksennya itu adalah X, kemudian Y ditambah Y aksennya itu adalah X ditambah 1 per 2. Kemudian sama-sama dikali 2, jadi tinggal 67,69. Kan X ditambah X, Y ditambah X ditambah 1. Untuk Y-nya, bukan ini sepertinya. X-Y-nya adalah X ditambah 1 ya, ralat tadi. Kemudian X ditambah 1. Oke. Nah, diperoleh 67,69. Maka diperoleh 2X, 2X ditambah 2. Nah, untuk mencari 2X ini, maka caranya yaitu 2X sama dengan 67. Maka X sama dengan 67 per 2. Nah, untuk 2X ditambah 2 sama dengan 69, maka 2X sama dengan 69 dikurang 2, 2X sama dengan 67, X sama dengan 67 per 2. Nah, didapatkan nilainya yaitu 67 per 2, 67 per 2. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Jika R adalah untuk semua P, X, Y, RP sama dengan min Y, X. Ditanya apakah R sebuah isometri, dan B, R isometri langsung atau isometri lawan. Untuk R sebuah isometri, maka syarat sebuah isometri kita tahu bahwa AB sama dengan aksen B aksen. Nah, untuk itu kita misalkan A itu adalah YA, YB, dan B itu adalah YB, YB. Dimana RA-nya itu adalah negatif YA, XA, dan untuk RB-nya itu yaitu negatif YB, XB. Kemudian setelah diperoleh, kita lanjutkan ke sifat ini, dimana AB sama dengan A aksen B aksen. Dimana rumus AB kita tahu bahwa XB dikurangi XA, kemudian dikuadratkan, ditambah YB kurang YA, dikuadratkan, kemudian kita akarkan, sama dengan karena sudah diketahui nilai X nilainya dari sini, maka aksennya diperoleh negatif YB dikurang negatif YA, kuadratkan, ditambah XB kurang XA, kuadratkan, kemudian kita cari hasilnya yaitu XB dikurang XA, kuadratkan, ditambah YB dikurang YA, dikuadratkan, kemudian kita akarkan lagi. Ini kita jadikan positif. Sehingga diperoleh ini jika dihasilkan 2XA XB ditambah XA kuadrat ditambah YB kuadrat kurang 2YA YB ditambah YA kuadrat. Kita akarkan lagi. Untuk hasil ini yaitu kalau ini hasilnya YB kuadrat dikurang 2YA YB ditambah YA kuadrat, kemudian ditambah XB kuadrat dikurang 2XA XB tambah XA kuadrat. Jangan lupa diakarkan. Nah, ini karena tidak muat jadi bikinnya ke bawah saja. Ini untuk ini. Oke. Jadi ini hasilnya diperoleh yaitu hasilnya diperoleh yaitu
xb kuadrat dikurang 2xa xb ditambah xa kuadrat, kemudian ditambah yb kuadrat dikurang 2ya yb ditambah ya kuadrat. Jangan lupa diakarkan sama kita lihat yang di sebelahnya nih hasil dari ini aksen b aksennya, maka xb dikurang 2xa xb ditambah xa kuadrat ditambah tidak muat yb kuadrat dikurang 2ya yb ditambah ya kuadrat. Ini diakarkan karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka AB sama dengan A aksen B aksen itu adalah terbukti. Maka terbuktilah R sebuah isometri. Oke, kita langsung saja kita bentuk sebuah bidang kartesius ya, sebuah titik dimana titik A-nya itu adalah, kita bikin sebuah gambar segitiga, kita pisahkan dimana di sini berarti 2, min 1, kemudian untuk titik A ya, titik B nya ini titik B nya 1,0, kemudian untuk titik C nya yaitu 2, ini titik C nya yaitu 2,1. Sehingga terbentuk gambar segitiga. Kemudian kita alihkan lagi di sini berarti B-nya, B aksennya, cerminnya berarti A-nya di sini, cerminan A-nya diperoleh cermin C-nya juga di sini ya, dengan rumus pencerminan. Nah, oke. Setelah didapatkan, maka R termasuk isometri langsung karena R tidak mengubah orientasi ini atau sama dengan arah dari sebuah titik, melainkan mengubah posisi titik dengan arah perputaran atau rotasi, yaitu mengubah posisi X dengan Y atau sebaliknya. Pembahasan terakhir nomor 4, diketahui G sejajar dengan H, di mana P, Q segaris itu P, Q elemen dari GH. Jika P aksen sama dengan MGMHP dan Q aksen sama dengan MGMHQ, bentuk apakah segi 4 P aksen Q aksen? Jelaskan mengapa demikian. Oke, karena G dan H-nya itu adalah sejajar, maka garisnya juga sejajar. Selanjutnya di mana dia segaris, di mana P, Q-nya itu bukanlah elemen dari GH, maka kita misalkan P-nya itu ada di sini, dia tidak segaris ya, maka dia agak naik. Nah, di sini dia tidak ada di G dan juga H. Kemudian karena ini kita cerminkan terhadap H, berarti ini 1 berarti di sini Q aksennya. Ini 2 berarti di sini P aksennya. Selanjutnya kita cerminkan lagi terhadap G.
Kalau gini 2 berarti di sini P aksen 2-nya, maka di sini ada 1 2 3, berarti 1 2 3, berarti di sini adalah Q. Nah, maka ini kalau dihubungkan maka akan membentuk seperti jajar genjang. Nah, bentuk apakah segi empatnya? Maka dia terbentuk jajar genjang. Oke. Lalu karena apabila alasannya mengapa? Oke. Karena apabila 2 buah titik yang tidak segaris di luar pencerminan yang dicerminkan terhadap 2 buah garis yang sejajar atau sama, maka kedua titik tersebut akan saling berbalikan posisi dan membentuk jajar genjang. Kemudian jika kedua garis sejajar di kedua titik di garis akan membentuk persegi panjang atau persegi. Oke. Itulah hasil pembahasan UTS mata kuliah geometri transformasi. Sekian hasil pembahasan yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.